Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang hebat, yang soleh-solehah. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di sini dalam pelajaran fikih. Kali ini materinya adalah tata cara ibadah kurban. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat-sehat selalu. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa dapat memahami tata cara ibadah kurban, sunnah menyembelih hewan kurban, pembagian binatang kurban, dan hikmah ibadah kurban. Nah, anak-anak, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas pengertian kurban, kemudian apa lagi? Dasar hukum, kemudian hukumnya, binatang yang sah untuk kurban, ya. Nah, sekarang kita membahas tata cara ibadah kurban. Nah, dalam berkurban, tata cara harus sesuai dengan yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pernahkah kalian melihat orang yang sedang menyembelih hewan kurban? Pernah apa tidak? Iya, sering Bu. Setiap hari raya Idul Adha, setelah itu ditambah apa waktunya? Hari tasyrik. Nah, kita kan setiap tahun latihan menyembelih hewan kurban di sekolah. Kalian menyaksikan ya penyembelihannya. Nah, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat, di musola, di masjid. Nah, pernah kan? Nah, perlu kalian ketahui bahwa menyembelih hewan kurban ada tata cara dan adabnya. Nah, sedangkan adab dan tata cara menyembelih hewan kurban antara lain. Yang pertama, pastikan bahwa alat penyembelih harus benar-benar tajam. Biasanya apa anak-anak alat untuk menyembelih? Iya, pisau. Kita boleh menyembelih hewan dengan menggunakan segala jenis senjata tajam. Apa contohnya? Pisau, pedang, apa lagi? Ya, sejenisnya itu ya. Kecuali apa anak-anak? Kecuali gigi. Walaupun tajam tidak boleh. Kuku, kemudian tulang, walaupun tulang itu tajam untuk menyembelih tidak boleh. Oke, yang kedua, hewan yang akan disembelih dibaringkan ke sebelah rusuk yang kiri nempel tanah dengan posisi mukanya menghadap ke arah kiblat dan diiringi doa, ya. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Yang artinya, ya Tuhan kami, terimalah kiranya kurban kami ini. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, sedangkan yang ketiga, tata caranya, penyembelih kaki kirinya diletakkan di sebelah atas leher hewan. Lalu penyembelih membaca doa Bismillahi Allahu Akbar, yang artinya dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar. Dan dilanjutkan dengan membaca sholawat atas Nabi, ya, Shallallahu ala Muhammad. Tuh. Kemudian yang keempat, orang yang menyaksikan membaca takbir, Allahu Akbar, gitu ya. Nah,
ini sesuai dengan hadis Nabi, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya dari Anas berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah berkorban dengan 2 ekor kibas atau domba yang berlemak dan gemuk. Aku melihat beliau meletakkan kakinya ke atas lambung kibas, kemudian membaca basmalah dan takbir. Kemudian beliau menyembelih sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Tata cara yang kelima, ya. Kemudian penyembelih membaca doa qabul. Artinya doa ini sebut nama orang yang berkorban itu siapa, gitu ya. Contohnya ini, Allahumma minka wa ilaika taqabbal min, ya, min Ahmad, misalnya min Fatimah, dari siapa korban itu disebutkan namanya. Oke, yang keenam, membaca doa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Bismillahu Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad, itu ya. Kemudian yang ketujuh, hewan disembelih dengan 1 kali potongan atau penyembelihan. Nah, maksud dari 1 kali potongan itu adalah, ya, sebelum urat tenggorokan hewan tersebut benar-benar putus, alat pemotong tidak boleh dilepas, harus tetap di leher hewan, ya, yang disembelih itu. Tidak boleh dilepas, diletakkan di leher lagi, itu tidak boleh. Seperti apa? Menyiksa. Oke. Ini tadi tata cara dan adab menyembelih hewan kurban. Nah, sekarang kita lanjutkan sunnah menyembelih hewan kurban, ya. Apa saja yang disunahkan dalam menyembelih hewan kurban? Yang pertama adalah membaca basmalah. Kemudian membaca sholawat Nabi. Yang ketiga, membaca takbir. Tadi sudah diadab tadi, ya. Yang keempat, orang yang berkorban memotong sendiri. Ini sunnah, ya. Kalau nggak bisa, ya diserahkan ke panitia kurban, ada biasanya di musola atau di masjid itu, ya. Yang kelima, kaki kiri penyembelih ditumpangkan di leher hewan kurban. Selanjutnya, sunnah selanjutnya, ya, saat menyembelih menghadap kiblat, baik orang yang menyembelih maupun hewan kurbannya. Kemudian yang ketujuh, sunnahnya adalah membaca doa Nabi Muhammad, ya. Bismillahu Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Itu, ya, sunnah menyembelih. Anak-anak, kita lanjutkan sekarang. Nah, setelah hewan disembelih, kemudian dikuliti, kulitnya dihilangkan, dipotong-potong, dibersihkan. Kemudian pembagiannya, bagaimana pembagiannya menurut aturan syariat? Yang pertama, apabila kurban nazar atau kurban wajib, kalian kemarin kan sudah diterangkan, apa nazar? Janji. Kurban nazar itu artinya kurban karena dia berjanji. Maka hukumnya adalah wajib. Nah, bila kurban wajib ini, maka pembagian dagingnya, seluruh daging wajib disedekahkan semua. Tidak boleh orang yang berkorban memakan daging tersebut atau hukumnya haram, tidak boleh. Nah, namun apabila terlanjur dimakan,
maka wajib mengganti sejumlah daging yang dimakan itu. Tetapi ia tidak wajib lagi menyembelih hewan kurban. Cukup mengganti apa yang dimakan. Misalkan sudah terlanjur masak 1 kilo daging, maka ia membeli 1 kilo daging kemudian dibagikan kepada fakir miskin atau diserahkan kembali ke panitia kurban. Oke, yang kedua pembagiannya. Apabila kurban sunnah, ya, kurban hukumnya apa? Hukum asalnya sunnah, sunnah mu'akkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, bagi yang orang yang mampu kalau tidak berkorban bagaimana kemarin? Ia tercela menurut agama, ya. Pembagiannya kalau kurban sunnah ini ada 3 macam ya anak-anak. Yang pertama, bila kurban sunnah maka orang yang berkorban itu boleh makan dagingnya. Tapi paling banyak adalah 1/3, tidak boleh lebih dari itu ya. 1/3 bagian dari daging kurban boleh dimakan bersama keluarga. Kemudian yang kedua, 1/3 yang lain itu kurban dibagikan kepada fakir miskin. Kemudian yang ketiga, 1/3 yang lain boleh dihadiahkan kepada tetangga atau famili atau yang membutuhkannya. Tuh ya. Ini tadi pembagian hewan kurban. Ya. Nah, kalau hewan kurban itu baiknya dibagikan mentah atau sudah dimasak anak-anak? Bagaimana? Iya, masih mentah berupa daging. Beda dengan hewan untuk akikoh. Kalau untuk akikoh, kelahiran anak, 7 hari setelah kelahiran anak namanya akikoh, itu bagaimana? Sebaiknya dibagikan mentah atau sudah dimasak? Betul, sudah dimasak atau daging yang matang dan dimasak itu dibagikan ke tetangga dan fakir miskin. Itu kalau akikoh. Tapi kalau kurban, ini sebaiknya daging yang masih mentah. Nah, pembagian daging kurban ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, surat Al-Hajj ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Yang artinya, maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang yang sengsara lagi fakir. Quran surat Al-Hajj ayat 28. Nah, anak-anak, itu tadi pembagiannya. Daging kurban itu apa? Sebaiknya masih mentah. Oke. Hikmah ibadah kurban. Tentunya Allah memerintahkan kita berkurban itu ada hikmahnya. Apa saja diantaranya? Yang pertama, menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, mendidik jiwa ke arah takwa. Apa tuh anak-anak takwa itu? Takwa, ya. Takut kepada Allah artinya apa? Selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Itu takwa. Yang ketiga, mendidik jiwa ke arah mendekatkan diri kepada Allah. Jadi, apa? Sesuai dengan arti kurban. Kurban, korobaya, kerubu, kurbanan apa artinya? Dekat, mendekat, ya. Mendekat kepada Allah. Tujuannya itu apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Oke. Jadi orang yang berkorban itu yang diterima bukan dagingnya, yang diterima oleh Allah bukan dagingnya atau darahnya, tapi apa? Takwa dari orang yang berkorban. Yang keempat hikmahnya adalah mewujudkan sifat murah hati, ya, dermawan, tidak kikir, bisa membagi apa yang dimiliki kepada
orang lain. Itu ya, sifat sosialnya. Yang kelima, mewujudkan sifat kepedulian sosial ya, peduli terhadap lingkungan, tetangga, fakir miskin, tidak individual ya. Punya harta banyak tapi hanya untuk dirinya sendiri, tidak mau berbagi dengan yang lain. Tuh, tidak peduli namanya. Oke, yang keenam, menghapus dosa. Tentunya ini mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, anak-anak, ini tadi yang kita bahas tentang adab dan tata cara menyembelih hewan kurban, sunah-sunahnya, serta hikmah berkorban. Kalian pelajari ya, semoga ada manfaatnya. Oke, tetap jaga kesehatan. Marilah kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.